Siapa yang mau masa depannya cerah? Nah, kita semua ya kan. Tapi bagaimana kalau dia kata besok kiamat? Seperti yang banyak orang bilang ya, SMA itu zaman yang menyenangkan karena SMA itu bisa memaksimalkan potensi sebagai anak muda dan juga supaya kita mempersiapkan masa depan yang cerah. Selamat pagi. Wah, siap. Saya jadi pengen balik ke SMA lagi nih. Ya, seperti yang banyak orang bilang ya, SMA itu zaman yang menyenangkan karena SMA itu bisa memaksimalkan potensi sebagai anak muda, ya, dan juga supaya kita mempersiapkan masa depan yang cerah. Pasti mau dong masa depan kita cerah. Siapa yang mau masa depannya cerah? Nah, kita semua ya kan. Tapi bagaimana kalau dia kata besok kiamat? Wah, ngeri ya. Ada beginian nih. Saya berkata besok kiamat. Tapi hari ini kita bisa mencegahnya. Kalian mau gak mencegahnya? Nah, ya, oke ya. Mungkin ada beberapa pendapat ya yang berkata, oke, kiamat aja dah. Udah capek gua hidup, ya kan? Ya, tapi ya sekarang kita dihadapkan dengan berbagai masalah ya. Ada masalah ekologi, masalah politik, dan juga berbagai hal yang membuat kita gundah dan khawatir. Ya, seperti takutnya nanti ganjing gini gitu dan nanti ada perubahan iklim dan lain sebagainya gitu. Tapi ada solusinya nih teman-teman. Kita bisa mencegahnya. Nah kan? Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya besok kiamat, kalau kita hari ini punya kekuatan untuk mencegahnya, kita cegah gak? Mayoritas pasti mau cegah. Dan bagaimana kita mencegahnya? Yaitu dengan belajar sejarah. Maka dengan demikian, belajar sejarah, masa depan menjadi cerah. Gitu. Jelaskan ya kenapa bisa demikian ya. Oh ini maaf ya, wibu banget ya. Siapa yang nonton anime di sini? Wah, siap nakama-nakama. Yos, oke. Ya, guru terbaik adalah pengalaman. Membuat kita belajar ya. Pengalaman membuat kita belajar akan suatu hal. Ya, tapi guru lebih baik masih ada. Yakni belajar dari pengalaman orang lain. Ya kan? Kan ada pepatah, jangan jatuh ke lubang yang sama. Ya kan? Tapi ada yang lain nih. Kalau misalnya kita lihat ke dalam suatu lubang, kita ikut dia jatuh ke lubang itu gak? Gak mau kan? Jadi belajar sejarah itu pada dasarnya ya, itu kita belajar dari pengalaman orang lain nih. Bagaimana kita bisa mencegah hal yang buruk terulang kembali gitu di masa lalu ya kan? Jadi itulah belajar sejarah ya. Jadi dulu ada salah satu filsuf keturunan Spanyol, dia hidup di Amerika Serikat, nama beliau George Santayana. Beliau pernah mengatakan, barang siapa yang melupakan masa lalu akan dihukum untuk mengulanginya kembali. Di masa lalu kita melihat banyak tragedi, ya, wabah, perang dan lain sebagainya, dan hal-hal yang sangat menyedihkan lah begitu ya kan. 100 tahun yang lalu itu ada flu Spanyol. Jadi sebenarnya pandemi COVID-19 kemarin itu dulunya sudah ada pandemi serupa. Di Eropa pada abad pertengahan ada yang namanya Black Death, wabah hitam. Setelah Perang Dunia Pertama itu ada yang namanya flu Spanyol. Sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari dari masa lalu. Makanya kalau dibandingkan dengan flu Spanyol, pandemi COVID-19 kemarin sebenarnya tidak ada apa-apa. Kalau kita bicara statistik ya, kita bicara statistik dan data. Jadi dengan Kia membuktikan setiap zamannya kita mengarah ke arah yang lebih baik. Dan itu hanya bisa dilakukan jika kita belajar dari pengalaman di masa lalu.
Dan itulah kenapa penting sekali kita belajar sejarah. Kita tidak boleh sekali-sekali melupakan sejarah. Ini juga amanat presiden pertama ya, bapak bangsa kita ya. Oke, next. Nah, mereka juga belajar dari sejarah. Di masa lalu itu juga belajar dari sejarah loh. Mereka semuanya itu sama-sama memiliki harapan, inspirasi, dan juga ingin menciptakan masa depan yang cerah. Jadi jangan salah. Tadi Kak Luisa ada ceritakan soal insecurity ya. Kalian tahu gak? Tokoh-tokoh sejarah di masa lalu juga insecure. Seperti Julius Caesar, ya kan? Julius Caesar pada umurnya yang ke-33 tahun, waktu itu dia masih jadi gubernur di sebuah daerah Spanyol, daerah Romawi di Spanyol ya. Umurnya waktu itu 33 tahun. Di sana ada Alexander Agung. Alexander Agung. Nah, Alexander Agung itu hidup 200 tahun sebelum Julius Caesar. Jadi ibaratnya Julius Caesar, Alexander Agung itu seperti kita melihat Napoleon, seperti kita melihat Pangeran Diponegoro gitu, inspirasi gitu ya kan. Jadi Julius Caesar itu melihat patung Alexander Agung, kemudian dia lihat tuh. Di umur yang ke-33 tahun, Alexander Agung sudah menguasai dunia. Ya dunia waktu itu sempit ya, India sampai Mesopotamia di daerah Mesir sana, Mesir, Mesopotamia, India. Ya kan? Di umur ke-33 tahun, Julius Caesar sudah menguasai dunia. Sementara saya hanya jadi gubernur kecil di wilayah yang tidak terkenal di Spanyol. Gitu kan. Dia insecure. Kenapa saya tidak bisa menjadi kenapa saya tidak bisa menjadi Alexander Agung di umur saya yang ke-33 tahun? Tapi sejarah membuktikan, tahu gak istilah kaisar itu dari mana? Dari namanya Julius Caesar. Sampai sekarang Julius Caesar itu dikenal sebagai sosok sejarah yang tidak akan pernah dilupakan. Ya kan? Dia ke-33 tahun dia insecure. Nah, tapi dengan belajar sejarah, sekarang namanya abadi di mana-mana. Kita melihat sebutan kaisar itu, kaisar loh, sebutan kaisar itu pakai nama sebenarnya. Jadi itu berarti namanya. Jadi ya kembali lagi, kita belajar sejarah itu sebagai sumber inspirasi, sebagai sumber harapan. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa belajar sejarah untuk mencegah hal yang buruk terjadi di masa lalu. Bahkan kita membuat versi yang lebih baik daripada sejarah itu sendiri. Pada hari ini ya, kita di sini, apa yang kita lakukan hari ini juga akan menjadi sejarah. Sekarang juga ada internet kan, semua yang kita posting di sosial media, sebuah yang kita lakukan di sosial media nanti juga akan jadi sejarah. Nanti sejarawan 1000 tahun ke depan bakal mungkin cek di sini ada mungkin akun Instagram lovely 123 nanti jadi bahan sejarah di masa depan. Ya. Nah, sejarah kembali lagi ya, sejarah bukan hafalan. Saya mau tanya teman-teman di sini. Kalian sejarah itu membosankan nggak? Baguslah, syukurlah. Ada yang bilang sejarah itu membosankan, jangan dipercaya ya, karena sejarah itu pada dasarnya tidak didesain untuk membosankan, ya. Cuma masing-masing metode pengajarannya saja ya. Sejarah itu bukan hafalan. Sejarah itu adalah petualangan. Sejarah itu ibarat sebuah mesin waktu, kita kembali ke masa lalu, kita jelajahi cerita-cerita yang terjadi di masa lalu. Kita bayangkan bagaimana kita hidup di zaman itu, hidup bagaimana kita melewati masa-masa itu dan lain sebagainya. Kita belajar dari itu. Itu sebuah petualangan. Sejarah adalah kisah yang menyenangkan. Ini ibarat kayak nonton anime, tapi itu beneran terjadi dan berdampak pada kehidupan kita. Enggak. Kira-kira anime Kimetsu no Yaiba itu berdampak gak pada kita? Enggak kan? Itu cuma fiksi. Atau Harry Potter berdampak gak pada kehidupan kita? Enggak, itu cuma fiksi untuk hiburan. Tapi kalau sejarah itu benar-benar berdampak. Alasan kenapa saya dan kawan-kawan berada di sini itu karena sejarah juga. Kalau misalkan leluhur saya tidak capek-capek dari Cina ke sini, saya gak akan di sini. Gara-gara leluhur saya kabur dari wabah, dari perang dari Cina,
Akhirnya saya di sini jadi orang Indonesia, dan meskipun ya casingnya masih casing ya, yakin lah dalamnya udah 100% Indonesia. Oke. Jadi benar, sejarah itu menyenangkan. Ya. Tapi bukan sejarah itu menyenangkan ya. Dalam artinya menyenangkan ini adalah kita bisa mempelajarinya dengan menyenangkan. Kalau kejadian sejarahnya tidak menyenangkan banyak sih. Ada perang, ada wabah dan lain sebagainya. Tapi belajarnya itu yang menyenangkan sebenarnya. Dan itu yang menjadikan salah satu inspirasi bagi saya dan kawan-kawan dari Neostoria untuk mendirikan sebuah organisasi, sebuah komunitas yang tujuannya itu untuk memperkenalkan sejarah dengan lebih menyenangkan begitu. Oke, kalau nggak percaya bisa follow Neostoria. Siapa yang udah follow Neostoria di sini? Wah, siap, thank you banget. Makasih banget ya. Semoga kita sama-sama bisa memperkenalkan sejarah dengan lebih menyenangkan. Oke, next. Tahu gak? Kalau dulunya Christopher Columbus mengira sudah sampai ke India, padahal bukan. Makanya kenapa suku pribumi Amerika itu namanya Indian. Padahal mereka tidak punya hubungan dengan orang India. Kok bisa gitu loh? Hanya karena seorang Italia dapat komisi dari Raja Spanyol untuk menemukan jalur ke India, tapi malah kecelakaan, ketemunya malah benua Amerika gitu. Ya bayangin aja, gara-gara dia sesat. Sampai sekarang suku pribumi Amerika dikira orang ini. Jadi ya pada dasarnya sejarah itu perspektif baru, persepsi baru ditemukan dari lain-lain gitu ya kan. Jadi belajar sejarah itu petualangan lah, menyenangkan gitu. Jadi oke, terima kasih itu paparan saya pada hari ini. Ya semoga kita sama-sama bisa belajar sejarah. Kembali lagi kami dari Neostoria ingin menyampaikan bahwa belajar sejarah masa depan menjadi cerah. Saya dan mari menjadi anak muda yang berdaya sejak usia muda.